semuanya? Coba dilambaikan tangannya. Baik, apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Kalau sehat begini, Bu. Oh, kalau Kak Ika kurang sehat ya. Puji Tuhan, kita bersyukur di hadapan Tuhan kalau kita bisa kembali berkumpul lewat ibadah waski kita pada hari ini. Walaupun masih kita hanya lewat Zoom, tetapi kita bisa bertatap muka, bisa saling bersapa antara satu dengan yang lain. Dan saya juga bersyukur ibu-ibu semua dalam keadaan sehat oleh karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Amin ibu-ibu. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ibu Paul membuka kita di dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Allah buat hidup kami ini. Engkau Tuhan sungguh Allah nyata bagi kami, kebaikan-Mu begitu kami nikmati di hidup ini Bapa. Hingga kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Saat yang indah ini kami boleh berkumpul bersatu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam doa kami kepadamu Bapa di ibadah waski GSKI Perbatam di sore yang ini. Dimanapun kami berada Bapa, di tempat kami masing-masing, ibadah kami hanya melalui online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kehadiran-Mu bagi kami semua di tempat kami masing-masing memberkati kami Bapa. Memberkati ibadah waski sore hari ini. Memberkati semua yang melayani Engkau di ibadah sore hari ini Bapa. Khususnya bagi hamba akan membawa kebenaran firman-Mu. Membagikan isi hati Tuhan bagi kami semua Bapa. Urapan-Mu secara khusus bagi hamba-Mu Bapak Pendeta David. Tuhan, kami percaya urapan Allah yang juga mengalir bagi kami semua, buat kami mengerti akan kebenaran firman yang boleh kami dengar, kami terima di ibadah waski sore hari ini Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penolong yang hidup bagi kami, kami bersyukur karena dalam persekutuan kami sore hari ini, Tuhan memberkati kami semua sehat dalam nama Yesus Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami sore hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Bersama kita katakan, Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu, kami sudah berkumpul, dan kami sudah naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan mau ajarkan bagi kami, biarlah boleh tertuang dari hati-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami boleh belajar kebenaran-Mu, dan boleh tertanam di dalam hati kami, dan mengubah hidup kami Tuhan, semakin sempurna, semakin berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Amin. Oke, shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini saya mengambil tema tentang merindukan Tuhan ya, merindukan Tuhan. Kita sebagian besar dari kita nih usianya kan sudah cukup senja ya. Mungkin cuma Indri doang nih yang masih muda nih, yang lain udah senja semua nih. Nah, kalau di usia yang tidak muda lagi, terus kita tidak merindukan Tuhan,
Terus kita nih mau ngapain gitu? Kita cari apa di bumi ini gitu? Apakah kita masih berharap kebahagiaan dari dunia ini gitu? Atau kita masih berharap materi yang bisa memberikan kebahagiaan bagi kita? Nah, kita mesti belajar seperti apa yang Raja Daud sampaikan begitu ya. Tentu ayat ini sudah tidak asing bagi kita. Mazmur 42 ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kalau dipikir-pikir, ini Daud kan raja ya. Raja itu kan dia punya kuasa, dia punya fasilitas, punya segala macam gitu. Tetapi bagaimana Daud ini bisa mengarahkan hatinya kepada Tuhan sehingga dia bisa berkata, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Wah, ini perlu kita pelajari nih. Jangan sampai seorang raja yang memiliki fasilitas di bumi bisa merindukan Tuhan, kita nggak punya apa-apa, atau kita hidup pas-pasan di bumi ini nggak merindukan Tuhan. Wah, salah besar ini. Pasti ada yang salah dalam hidup kita gitu. Seharusnya kita merindukan Tuhan itu lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Karena memang manusia diciptakan untuk mengabdi, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, saya bahas sedikit-sedikit soal ayat ini ya. Seperti rusa merindukan sungai yang berair ya. Kenapa penulis Mazmur ini menggunakan binatang rusa ya? Kenapa nggak pakai kambing atau domba gitu ya? Seperti domba merindukan sungai yang berair begitu ya. Saya cari-cari kenapa nggak domba aja ya? Kan domba lebih bagus gitu ya. Kenapa nggak kambing atau yang lain lah? Kalau guguk janganlah ya, jarang-jarang soalnya kalau guguk ya. Nah, saya lihat-lihat kenapa rusa yang merindukan air. Ternyata rusa ini begini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ini tadi saya lihat ada parasma. Oh, jadi saya ada parasma. Jadi saya bapak dan ibu aja ya. Jadi gini bapak ibu. Rusa itu dia punya binatang nih yang cepat haus. Karena dia bisa, kalau lari itu kenceng. Itu bisa berapa mil ya, saya baca di literatur itu. Bisa berapa, kecepatannya lumayan tinggi, jadi dia cepat haus gitu. Dan yang kedua bukan cuma itu kan memang rusa itu dikasih kemampuan untuk berlari kencang itu supaya dia bisa menghindari kejaran predatornya, kejaran musuhnya ya, seperti macan atau apa ya yang bisa menerkam. Nah, yang kedua yang lebih penting dari itu rusa itu binatang yang keringatnya bau. Jadi kalau dia sudah berkeringat, itu mudah diketahui, mudah dicium posisinya oleh musuhnya, ketahuan. Jadi si macan itu nyium bau rusa ini jauh-jauh udah ketahuan. Nah, rusa ini supaya dia nggak kehilangan, supaya baunya nggak kecium, dia harus mandi di air. Jadi si rusa ini selalu merindukan air, selalu merindukan sungai yang berair. Supaya apa? Dia aman ketika dia masuk di air, udah bau keringatnya hilang. Keringatnya kan ngalir ya ke bawah air gitu. Jadi dia udah nggak bau lagi begitu. Waduh, saya bilang ini hebat juga ya penulis Mazmur ini, kok dia tahu ya. Kalau kambing memang bau ya, tapi mungkin kalau kambing habis mandi tetap aja bau begitu. Kalau rusa enggak gitu. Jadi rusa ini sebagai gambaran bahwa supaya dia aman, supaya dia terlindung dari kejaran musuhnya atau tidak diketahui keberadaannya oleh musuhnya, dia harus sering-sering ke sungai supaya badannya nggak bau, karena kalau bau kecium. Nah, saya menggambarkan atau membayangkan
Iya ya. Rusa aja binatang punya insting, punya naluri seperti itu gitu. Jadi supaya dia bisa selamat dia harus sering-sering ke sungai. Nah, kita orang Kristen yang nafasnya adalah harus berhubungan dengan Tuhan, kenapa kita tidak mencari Tuhan ya? Kenapa kita tidak merindukan Tuhan? Rasa kita hidup di bumi ini aman gitu ya. Apalagi semuanya serba ada. Hidup berkecukupan, mungkin tidak berlimpah lah ya, tapi cukup lah ya. Hidup rumah ada begitu ya. Pokoknya bisa bayar kontrakan lah. Atau makan cukup gitu ya. Itu membuat kita tidak mencari Tuhan. Apalagi jadi orang kaya. Apalagi harta berlimpah. Wah, itu benar-benar tidak membuat kita ini tidak mencari Tuhan atau tidak membutuhkan Tuhan. Makanya kalau hidup kita sekarang banyak masalah ekonomi, penyakit begitu ya. Apalagi sekarang di musim corona ini, wah gampang sekali tertular. Kita nggak hati-hati bisa tertular virus gitu. Tetapi justru itu membuat kita ini semakin dekat dengan Tuhan. Jangan kita santai-santai, semuanya berjalan dengan baik begitu ya, uang ada, makan ada, sehat. Itu jadi kita tidak merindukan Tuhan. Idealnya sih kita dalam keadaan baik, keadaan sehat, uang ada, fasilitas ada, tetapi hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Supaya kita ini terus-terusan connect dengan Tuhan. Nah, ketika rusa memutuskan untuk datang ke sungai, sebetulnya itu resiko juga buat si rusa itu, karena di sungai itu kalau memang di sungai itu ada buaya, itu dia bisa makan rusa juga. Jadi di darat dia berbahaya, di sungai juga ketika dia menyelam dia berbahaya juga, bisa ada buaya yang siap menerkam gitu. Tetapi rusa itu tidak punya pilihan lain. Daripada di darat tercium keberadaannya oleh macan, mendingan dia masuk ke sungai. Artinya apa? Sebetulnya ada resiko yang harus ditanggung. Nah, mengikut Tuhan juga kan harus barter. Harus meninggalkan kesenangan dunia gitu ya. Meninggalkan dosa, meninggalkan keterikatan. Resikonya tetap ada yang harus kita tinggalkan. Dan kita harus melekat kepada Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan, apakah kita sudah memiliki kerinduan seperti rusa yang merindukan sungai ini, merindukan sungai yang berair? Seharusnya kita memiliki kerinduan ini, karena kita tidak tahu kapan satu saat kita akan pulang, atau kontrak kita di bumi ini sudah habis. Kita tidak tahu. Jangan berpikir, saya masih muda, umur saya masih 50-an, ntar aja yang umurnya 90-an duluan, atau yang 80 duluan. Belum tentu. Yang 30 aja meninggal, yang kena virus gitu umur 20-30 meninggal juga. Kalau zaman dulu ya orang sakit jantung tuh umur 50-60 baru kena jantung. Sekarang enggak, umur 20 kena sakit jantung juga. Karena memang makanannya nggak sehat gitu ya. Makan makanan yang berlemak, makan makanan junk food begitu. Nggak sehat. Umur 20 bisa kena sakit jantung juga gitu. Makanya setiap saat kita ini harus memiliki kerinduan yang melekat kepada Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Nah, kalau kita memiliki kerinduan akan langit baru, bumi baru, kerinduan akan Tuhan untuk bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, tentu kita memiliki pandangan itu yang memiliki pandangan akan dunia ini berbeda, atau kita melihat kekekalan ini berbeda dengan kalau kita mencintai dunia gitu. Nah, cara pandang terhadap dunia ini kita pasti berubah. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, kalau kita tinggal di rumah kontrakan dengan di rumah sendiri pasti beda. Ya, kalau di rumah kontrakan
kita mau benahin ini itu, oh kita nih pintunya nggak enak nih, pengen ganti pakai pintu yang lebih bagus, kan nggak mungkin. Nah, rumah kontrakan ngapain, kan sementara begitu ya. Tetapi kalau kita punya rumah sendiri kan, wah kita kan selamanya selama hidup di bumi gitu, kita mau ganti-ganti aja gitu. Nah, maksud saya begini, kondisi ini saya bandingkan dengan kehidupan sementara kita di bumi ini. Kita nggak mau musingkan soal fasilitas hidup di bumi, yang penting bagaimana nanti kita di surga. Jadi kita tidak memikirkan, oh kita pengen kitchen set lah, pengen bikin taman lah, pengen apa, kita jadi pusing sama hal-hal seperti itu. Tetapi kalau kita memiliki kerinduan langit baru, bumi baru, hidup bersama dengan Tuhan di kekekalan, udah pasti nggak mikirin yang begitu-begitu. Ya bukan berarti kalau mau benahin rumah nggak boleh, nggak juga. Itu tergantung bagaimana kondisinya gitu. Tetapi hati kita jangan di situ gitu loh. Hati kita harus di langit baru, bumi baru, karena itu yang kekal. Kekekalan itu kalau kita renungkan ya, wah sangat dahsyat. Cuman kebanyakan kita nggak pernah merenungkan. Jadi kita pikir, itu kan nanti. Surga udah nanti aja lah. Sekarang yang penting bagaimana kita mencari kebahagiaan di bumi ini gitu. Nah, ini sebuah kesalahan. Coba kalau kita pikir-pikir, kita hidup di bumi ini berapa sih? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, udah 100 deh tanggung. 100 tahun. Nah, itu 100 tahun itu dibanding dengan kekekalan, nggak ada apa-apanya. 100 tahun aja udah lama, apalagi ini. 1 juta tahun, 1 miliar tahun, atau bahkan kekal, tidak ada batasnya. Waduh, betapa nilai kehidupan yang sangat berharga. Makanya kita fokus kita jangan di bumi ini, tetapi fokus kita di langit baru, bumi baru. Karena itu yang bernilai, itu yang bersifat kekal. Seperti kontrak rumah tadi, kalau kita kontrak rumah kan sementara, tapi kalau punya rumah sendiri kan seumur hidup kita gitu. Itu kan dibandingkan, walaupun itu tidak bisa dibandingkan secara benar ya, karena hidup kita tetap terbatas. Nah, ini perbandingannya hidup selama di bumi 70 tahun, 80 tahun atau 100 tahun itu dibandingin dengan kekekalan. Wah, itu nggak ada angkanya, nggak ada perbandingannya. Karena tak terbatas gitu. Nah, ini kalau kita memiliki hati yang merindukan Tuhan, hati yang, atau kita menyimpan hati kita di kerajaan surga, itu luar biasa. Nah, kenyataannya dunia ini seringkali meracuni pikiran kita orang Kristen, orang-orang Kristen dan para rohaniawan, sehingga yang dipikirkannya itu adalah hal-hal materi. Banyak diantara orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang sudah diracuni oleh dunia ini, kalau tidak memiliki harta, atau tidak punya jabatan, atau tidak punya fasilitas, sepertinya hidupnya tidak lengkap. Ini kesalahan. Nah, seharusnya hidup kita tidak lengkap kalau kita tidak punya Tuhan. Hidup kita tidak lengkap atau kita tidak bahagia kalau kita tidak memiliki Tuhan. Ini baru benar. Jadi kita boleh hidup di rumah kontrakan, kita boleh hidup tidak punya fasilitas, yang mungkin nggak punya mobil, ya nggak apa-apalah, kan nggak lama juga. Punya rumah sendiri juga sama juga tuh. Kalau mati kan ditinggal juga, sama aja. Tapi yang penting kalau kita melekat hati kita kepada Tuhan, seperti rusa merindukan sungai yang berair tadi, demikianlah jiwa kita merindukan Tuhan. Itu kita memiliki sesuatu yang bernilai tinggi, bernilai kekal. Itu yang penting. Jadi jangan sampai kita salah memiliki tujuan hidup atau salah memiliki nilai hidup. Kalau kita memiliki Tuhan, kita punya segalanya. Nah, kalau kita memiliki persekutuan yang benar dengan Allah, walaupun tinggal di rumah sepetak, satu kamar, hidup
rasa tidak lengkap, itu kita tidak masalah. Karena yang penting hidup kita ini sudah berurusan dengan Tuhan, atau kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Nah, sebenarnya prinsip yang di Mazmur ini itu luar biasa ya. Kalau Mazmur itu kan masih, Daud itu kan masih di perjanjian lama, masih di zaman sebelum Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus di bumi ini. Tetapi kalau bisa memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, itu luar biasa. Nah, seharusnya kita yang hidup di zaman perjanjian baru ini memiliki kondisi yang lebih baik, yang lebih ideal, yang lebih melekat kepada Tuhan. Karena ada contohnya seperti Tuhan Yesus. Kalau Daud kan dulu mau nyontoh siapa? Kan gak ada contohnya. Kalau kita bisa mencontoh Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus itulah yang kita contoh. Nah, Tuhan Yesus itu kan memiliki prinsip, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kerinduan itu hanya melayani Tuhan, melayani kehendak Bapa di surga. Nah, demikian juga kita memiliki contoh seperti Tuhan Yesus. Kalau zaman dulu Daud memiliki kerinduan kepada Allah, nah kita juga memiliki contoh seperti Tuhan Yesus itu. Penghayatan akan kekekalan ini, penghayatan akan sesuatu yang bernilai tinggi, bernilai kekal, itu harus dipupuk, harus dibangkitkan dari hari ke hari. Kalau enggak, kita pasti akan teracuni pikiran kita oleh fasilitas dunia yang menawarkan kebahagiaan. Nah, saya menyarankan ya, kita memiliki kehidupan doa yang baik setiap pagi. Jadi seperti yang disarankan oleh atau mengikuti ajakan Bapak Gembala Senior kita Pak Era, setiap pagi bangun jam 5 pagi ya, doa begitu ya. Karena itu yang membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang membuat iman kita ini stabil. Kalau enggak, kita nanti dipusingkan oleh hal-hal duniawi, oleh hal-hal yang bersifat materi. Wah, belum punya rumah, masih kontrak rumah, pengen hal-hal segala macem gitu ya. Nah, itu yang membuat kita terseret oleh dunia. Nah, harusnya kita nih sudah bisa meninggalkan dunia dan kesenangannya, dan kita hanya berbakti kepada Tuhan saja. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, biar kita boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan saja, supaya di usia kita yang tidak muda lagi, dan sebagian besar dari kita makin mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan, mempersiapkan diri untuk supaya kita ini layak menjadi anak-anak Tuhan. Oke, demikian kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Saya kembalikan ke Remi ya, silakan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, yang mana tadi firman Tuhan adalah seperti rusa yang merindukan sungai. Saya yakin ibu-ibu rindukan selalu akan firman Tuhan. Silakan Pak David untuk menutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar, yang kami pelajari sore hari ini Tuhan. Bagaimana kami mencontoh seperti hamba-Mu Daud yang begitu merindukan Engkau, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Tuhan, berikan kami hati yang rindu akan Engkau, yang haus senantiasa akan kehadiran-Mu Tuhan. Lewat setiap peristiwa dalam hidup kami, lewat setiap pergumulan hidup kami, biar kami senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Tolong kami, Kudus, mari bimbing kami Tuhan. Biar Tuhan tolong kami dalam menghadapi setiap
masalah, pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Biar semua ini mendorong kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Berkati ibu-ibu Waski yang sore hari ini hadir dalam ibadah Waski Perdatam ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, buah tangannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus buat Karen Tuhan, cucu dari Ibu Paul yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong, kiranya Tuhan berikan anugerah kesembuhan ilahi untuk menjamah menyembuhkan Karen Tuhan yang terkena virus demam berdarah. Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan memakai tangan-tangan dokter untuk merawat menyembuhkan Karen Tuhan. Kami berdoa untuk ibu dari Ibu Elis Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami mohonkan anugerah kesembuhan ilahi bagi mama dari Ibu Elis ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong jamah, biar dokter-dokter yang merawatnya diberikan hikmat, diberikan akal budi supaya bisa merawat dengan baik mama dari Ibu Elis ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Kami mau berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami boleh menyimpan berkat-Mu Tuhan, pesan-Mu, supaya kami senantiasa hidup di dalam hadirat-Mu yang senantiasa merindukan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita dan kita mau menerima berkat dari Tuhan kita. Segala berkat dari Allah Bapa, kasih serta rahmat dari Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus yang menyertai kita senantiasa sampai kesudahan alam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Baik ibu-ibu, kita foto dulu sebentar ya ibu ya. Terima kasih Pak David atas firman-Nya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu Terima lagi. kasih Pak David. Terima kasih Terima semuanya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati semuanya.